Halo semuanya, selamat datang di channel Kisah Bijaksana, di mana kami menyajikan kisah-kisah menarik yang menginspirasi dan mengandung pelajaran hidup. Hari ini saya memiliki cerita luar biasa untuk kawan-kawan semua, agar kita bisa mengenali orang-orang yang bermuka dua dan bagaimana agar kita dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Pada suatu waktu di sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara pegunungan yang hijau dan rindang, tinggallah seorang sesepuh bijak yang bernama Datuk Darmo. Ia terkenal karena kebijaksanaan dan belas kasihnya, dan telah mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan ajaran yang membawa kedamaian dan pencerahan bagi orang di sekitarnya. Orang-orang dari jauh dan dekat datang untuk mencari petunjuknya dan belajar dari kebijaksanaan Datuk Darmo. Suatu pagi yang cerah, datanglah seorang pemuda bernama Wira ke gubuk sederhana Datuk Darmo untuk mencari nasihat sang kakek. Wira adalah seorang yang berhati baik, yang baru saja mengalami pengkhianatan besar. Ia telah mempercayai seseorang yang ternyata palsu, meninggalkannya hancur dan kecewa. Dengan hati yang berat, Wira mendekati Datuk Darmo, berharap menemukan ketenangan dan petunjuk. Datuk Darmo menyambutnya dengan senyum hangat dan mempersilakannya untuk duduk. Yang bermuka dua. Wira dengan antusias mendekat. Hatinya terbuka untuk menerima kebijaksanaan yang akan disampaikan Datuk Darmo. Datuk Darmo melanjutkan, untuk mengenali orang yang bermuka dua, pertama-tama kita harus membentuk kesadaran diri dan mengembangkan kemampuan melihat di balik penampilan. Seperti halnya karakter pohon terungkap melalui kualitas buahnya, karakter sejati seseorang bisa diungkapkan melalui perbuatan dan niatnya. Wira mengangguk, menyerap setiap kata dengan perhatian yang tulus. Datuk Darmo menceritakan sebuah perumpamaan tentang dua pelancong muda yang memulai perjalanan berbahaya melalui hutan yang lebat. Di sepanjang perjalanan mereka bertemu dengan seorang lelaki tua yang tampak lemah dan rapuh meminta bantuan mereka. Salah satu pelancong tersentuh dan merasa kasihan, kemudian menawarkan bantuannya. Sementara yang satunya berpaling, terseret oleh nafsu egoisnya dan melanjutkan perjalanan. Ketika mereka menjelajah lebih jauh ke dalam hutan, badai tiba-tiba melanda. Pelancong yang telah membantu lelaki tua itu menemukan perlindungan di sebuah gua. Sementara yang satu lagi yang sudah lebih dulu melanjutkan perjalanan terpaksa berjuang sendiri. Di dalam gua, pelancong yang penuh kasih menemukan harta karun tersembunyi yang lebih berharga dari yang pernah ia bayangkan. Sementara pelancong yang egois meninggal dalam badai tersebut. Datuk Darmo memberhentikan ceritanya, membiarkan makna mendalam perumpamaan itu meresap ke dalam hati Wira. Ia kemudian melanjutkan, Wira, kisah tersebut menggambarkan bahwa orang-orang tulus didorong oleh belas kasih, ketulusan dan empati. Mereka bersedia memberikan bantuan tanpa mengharapkan apapun sebagai imbalannya. Di sisi lain, orang yang bermuka dua
dikendalikan oleh motif egois, seringkali menyembunyikan niat sejati mereka di balik topeng keramahan. Itulah tanda-tanda yang bisa kamu lihat dari orang yang tulus dan mereka yang bermuka dua. Wira merenungi pelajaran itu, menyadari bahwa ia telah gagal melihat tanda-tanda yang seharusnya memperingatkannya terhadap sifat sejati temannya. Datuk Darmo meyakinkan Wira bahwa mengenali orang-orang yang bermuka dua adalah keterampilan yang bisa dikembangkan seiring waktu. Beliau menyarankan agar Wira mengamati perbuatan orang lain, memperhatikan kesetiaan, integritas, dan cara mereka memperlakukan orang lain. Datuk Darmo melanjutkan, orang-orang tulus akan selalu menunjukkan kebaikan, kejujuran, dan kesetiaan, bahkan di tengah-tengah kesulitan. Pemuda tersebut merasakan harapan baru dalam dirinya saat ia menyimpan ajaran Datuk Darmo. Ia menyadari bahwa pengalaman dengan teman palsu tersebut bukanlah sia-sia, melainkan pelajaran berharga yang akan memperkuat ketajamannya dalam mengenali orang-orang tulus di masa depan. Hari berlalu menjadi minggu, dan Wira terus mengunjungi Datuk Darmo, bersemangat untuk memahami lebih dalam tentang mengenali orang yang bermuka dua. Datuk Darmo membagikan lebih banyak kisah, ajaran, dan latihan praktis untuk mempertajam kemampuan Wira dalam hal itu. Berbulan-bulan berlalu dan kemampuan Wira dalam mengenali orang yang bermuka dua semakin kuat. Ia belajar untuk mempercayai intuisinya dan mengamati tanda-tanda halus yang mengungkapkan karakter sejati seseorang. Desa tersebut menyaksikan perubahan dalam dirinya saat ia menjadi tiang kekuatan dan kebijaksanaan, membimbing orang lain yang juga telah menjadi korban dari orang-orang yang bermuka dua. Suatu sore yang cerah, Wira kembali ke kediaman Datuk Darmo untuk menyatakan rasa terima kasihnya kepada Datuk Darmo. Dengan senyum di wajahnya, ia berkata, "Tuk, pelajaran darimu telah mengubah hidup saya. Saya telah belajar untuk melihat di balik topeng yang dikenakan orang-orang, dan kini saya dikelilingi oleh teman-teman sejati yang mendukung dan membantu saya." Mata Datuk Darmo berbinar bahagia saat ia menjawab, "Wira anakku, kemampuan untuk mengenali orang yang bermuka dua adalah perjalanan seumur hidup. Ingatlah, harta karun yang sejati bukanlah menemukan kesalahan pada orang lain, tetapi harta karun sejati adalah membentuk kualitas-kualitas kebaikan, balas kasih, dan integritas dalam diri sendiri." Dengan menerapkan budi pekerti ini, Wira akan menarik orang-orang sejati ke dalam kehidupanmu. Penuh rasa syukur, Wira salim kepada Datuk Darmo, mengakui kebijaksanaan yang telah ia peroleh. Sejak hari itu, Wira mendedikasikan dirinya untuk menyebarkan ajaran Datuk Darmo, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan pemahaman yang lebih tepat dalam mengenali orang yang bermuka dua. Dan begitulah kisah Wira dan Datuk Darmo menyebar luas, menjadi sebuah kisah kebijaksanaan dan bimbingan yang abadi. Melalui contoh mereka, banyak orang belajar mengenali orang yang bermuka dua dan menumbuhkan kualitas belas kasih dan kebaikan yang ada dalam diri mereka. Moral dari cerita ini adalah bahwa untuk mengenali orang yang bermuka dua, kita harus mengembangkan kesadaran diri, mengamati perbuatan mereka, dan memperhatikan niat mereka. Orang-orang tulus ditandai dengan belas kasih, ketulusan, dan konsistensi, sementara orang-orang yang bermuka dua sering menyembunyikan niat sejati mereka di balik topeng keramahan. Mengembangkan kemampuan membedakan dan merawat kualitas belas kasih dan integritas dalam diri kita memungkinkan kita untuk menarik orang-orang yang tulus untuk hadir di kehidupan kita. Semoga kawan-kawan yang sudah merasakan sakitnya dikhianati diberi kekuatan dan ketabahan, sehingga kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan mendapatkan kebahagiaan yang didambakan. Amin. Demikian kisah kali ini. Terima kasih sudah menonton.
Tanggapan kawan-kawan sangat kita tunggu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe jika kawan-kawan suka, dan sampai jumpa.